welcome back to my YouTube channel. Kali ini nonton asik bakal nge-review film yang berjudul Escape from Pretoria. Film ini merupakan film aksi thriller yang dirilis perdana pada Maret 2020 lalu. Film karya sutradara Francis Annan-Inch diangkat dari kisah nyata tokoh politik Afrika Tim Jenkin yang dipenjara pada tahun 1979. Aktor kenamaan Inggris Daniel Radcliffe didapuk menjadi pemeran karakter Tim Jenkin berpasangan dengan Daniel Webber yang berperan sebagai Stephen Lee. Film Escape from Pretoria mengikuti kisah Tim Jenkin alias Daniel Radcliffe dan Stephen Lee alias Daniel Webber, dua pemuda vokal yang aktif menentang politik apartheid di Afrika Selatan. Apartheid merupakan sebuah pemahaman yang menganggap ras kulit putih berada di posisi lebih tinggi daripada kulit hitam. Mampukah Jenkin dan kawan-kawan lolos dari penjara Pretoria? Yuk simak review lengkapnya bersama nonton asik. Cerita film ini diawali dengan kericuhan antara sekelompok orang yang tergabung dalam organisasi ANC atau Kongres Nasional Afrika. Latar belakang film ini adalah di ibu kota Afrika Selatan, yaitu Cape Town pada tahun 1978. Pada mulanya, kericuhan besar terjadi saat dua orang pemuda kulit putih anggota ANC melakukan penyebaran leaflet propaganda menggunakan bom. Alhasil, kedua pemuda tersebut yaitu Timothy Jenkins dan sahabatnya yaitu Stephen Lee ditangkap polisi setempat. Keduanya diadili di pengadilan sipil dan dijatuhi hukuman penjara. Kemudian, keduanya diasingkan di penjara super ketat yaitu penjara Pretoria. Timothy Jenkins yang dipanggil Jenkins dan Stephen Lee yang dipanggil Stephen merupakan sarjana yang cerdas. Mereka dijebloskan ke dalam penjara Pretoria setelah pengadilan menemukan adanya 17 buah bukti pada 26 kali pengeboman. Jenkin dan Stephen berusaha keras memperjuangkan kesetaraan hak dan keadilan warga kulit hitam dengan kulit putih. Dimasukkan dalam penjara Pretoria yang merupakan penjara khusus warga kulit putih adalah momok tersendiri bagi pejuang kemanusiaan seperti mereka. Dimasukkan dalam penjara Pretoria otomatis membuat hak-hak kemanusiaan mereka sangat dibatasi, yaitu seperti tidak boleh membaca koran apalagi televisi, hanya diperbolehkan dijenguk keluarga 1 kali per tahun, dan juga tidak boleh melakukan aktivitas seks apapun. Setelah sampai di penjara, Jenkin dan Stephen tidak diperbolehkan bersama nih. Mereka dipisah pada sel yang berbeda. Untungnya masih bersebelahan ya guys. Petualangan mereka pun dimulai. Hari pertama. Pada hari pertama di penjara, semuanya berjalan lancar guys. Mereka langsung mendapatkan teman mengobrol. Teman pertama mereka adalah seorang bangsawan yang juga pembela kemanusiaan. Namanya yaitu Dennis Goldberg. Dia sangat baik hati dan sering memberikan informasi-informasi seputar penjara. Kata Dennis, di penjara tersebut para napi dibedakan satu sama lain berdasarkan warna seragam baju penjaranya. Warna biru tua bagi napi kriminal seperti pembunuh, perampok, pemerkosa, dan lain-lain. Sedangkan warna biru muda dipakaikan pada napi politik. Di hari pertama di penjara Pretoria, Jenkins dan Stephen sudah diperlihatkan pemandangan kesewenang-wenangan di mana di depan mata mereka seorang napi yang telat mengantar makanan langsung dipukul habis-habisan oleh seorang sipir penjara. Keesokan harinya, pada saat acara bebas di lapangan penjara, datanglah Dennis yang menceritakan bahwa tidak mudah bagi napi-napi di Pretoria untuk mencoba melarikan diri karena penjagaan ketat dan pintunya berlapis-lapis. Kue kali kok berlapis-lapis. Datang pula napi lainnya yang bernama Leonard yang merupakan warga negara Prancis. Dia pun mengatakan hal yang sama dengan Dennis. Akan tetapi, dia menawarkan diri bersedia membantu jika Jenkin dan Stephen ingin melarikan diri alias kabur yuk. Lanjut hari ke-23.
Jenkins mulai memikirkan ide-ide untuk kabur dari penjara tersebut. Dia tidak ingin perjuangannya melawan diskriminasi rasisme berakhir di penjara. Ide cerdasnya si Jenkins ini adalah merekayasa kunci yang cocok untuk tiap-tiap pintu yang berbeda-beda dan berlapis-lapis. Si Jenkins memikirkan akan membuat kunci replika tersebut dari kayu. Kenapa dari kayu ya? Kenapa nggak dari besi atau baja aja sih? Ya, jawabannya karena di penjara tersebut serba minim alat-alat, guys. Ada kayu aja udah untung, guys. Hehe. Pada awalnya, ide Jenkins ini dikatakan ide yang terbodoh yang pernah ada. Tetapi si Jenkins tetap tidak ambil pusing dan terus memikirkan idenya itu. Dengan usaha yang keras, pada akhirnya Jenkins berhasil juga membuat kunci replika dari kayu pertamanya. Kunci pertamanya ini sanggup membobol pintu jeruji di kamarnya. Akan tetapi, ternyata setelah pintu jeruji masih ada pintu-pintu lain yang terbuat dari baja. Wah, putar otak lagi deh si Jenkins. Ini menjadi next project bagi Jenkins untuk menciptakan kunci-kunci selanjutnya. Ya, setidaknya ada satu kunci yang sudah berhasil dibuat ya guys. Keberhasilannya ini diceritakannya kepada teman-temannya. Jenkins menceritakan dengan berapi-api dan menampakkan rona bahagia di wajahnya. Teman-temannya tidak percaya begitu saja, akan tetapi teman-temannya ini ikut bahagia karena ada harapan untuk mereka melarikan diri. Hari ke-100. Pada hari ke-100 di penjara, Jenkins berhasil membuat replika kunci untuk pintu baja di kamar selnya. Tetap ya guys, dari kayu. Sayangnya, pada saat diuji coba olehnya, si kunci malah patah guys. Bahkan Jenkins nyaris ketahuan oleh sipir penjaga malam itu. Selanjutnya, hari ke-142. Suatu hari, si Leonard, teman Jenkins yang warga negara Perancis itu, mendapat tamu yang menjenguknya. Tapi, tamu itu adalah anak kesayangannya yang masih kecil. Mereka asyik bercerita dan curhat antara ayah dan anaknya. Maklum ya guys, Napi cuman boleh dijenguk oleh keluarganya hanya sekali dalam setahun. So, kebayangkan ya betapa rindunya Leonard terhadap anaknya itu. Tiba-tiba, baru sebentar ngobrol, anak Leonard sudah diusir untuk pulang oleh sipir penjara. Leonard jadi geram sekali. Hal ini membuat dia semakin mantap ingin ikut melarikan diri bersama Jenkins dan Stephen. Leonard mengutarakan niatnya sekali lagi kepada Jenkins dan Stephen. Leonard ingin kunci-kunci buatan Jenkins dapat dioper ke kamar selnya melalui layang-layang yang akan dibuatnya. Menurut Jenkins, ide Leonard untuk mengoper kunci dengan layang-layang sangat beresiko. Pada keesokan harinya, kunci-kunci tersebut ditanam di kebun tempat Napi bercocok tanam. Usaha ini nyaris ketahuan loh guys. Si sipir kepo dengan usaha mereka yang mencoba menanam kunci itu. Untung saja, wajah polos Jenkins berhasil mengelabuinya. Lanjut! Hari ke-296. Suatu hari, saat seorang sipir mengunjungi sel kamar Jenkins, dia dengan gaya bengisnya menceritakan jika sahabatnya seperjuangan yang berkulit hitam yang tentunya dipenjara di selain penjara Pretoria berhasil dihukum gantung. Si sipir menceritakan hal ini dengan senyum penuh kemenangan, karena sipir tersebut sangat membenci pejuang-pejuang anti rasis. Berita tersebut membuat Jenkins bertambah sedih dan semakin menguatkan niat hatinya untuk melarikan diri. Pada malam harinya, Jenkins dan Leonard menjajal kunci-kunci buatan Jenkins untuk menembus pintu-pintu yang ada. Akan tetapi, langkah mereka terhenti karena sipir penjaga malam itu lagi ketat-ketatnya. Akhirnya, Jenkins dan Leonard balik lagi deh ke kamar selnya. Sedih banget. Selanjutnya, keesokan harinya si Jenkins tidak mengikuti apel pagi seperti biasanya karena dia kecapean guys. Akibat coba-coba buka pintu-pintu sel penjara. Tentu saja Jenkins langsung didamprat oleh kepala sipir penjaga. Katanya si Jenkins tidak menghormati dirinya sebagai kepala sipir karena absen dari apel pagi.
Tanpa babi Bu Bebo, dibuat porak-poranda deh kamar sel Jenkins. Isi kamar sel Jenkins berantakan dan hancur. Termasuk kunci buatannya patah dan ketahuan deh sama kepala sipir. Si kepala sipir menanyakan, apa itu yang bentuknya bergerigi? Jenkins kebingungan, untung dia jago ngeles guys. Jenkins ngeles bahwa kayu yang bergerigi adalah alat penahan foto bapak sama emaknya. Ada-ada aja sih Jenkins ini. Akibat kejadian itu, Jenkins rada down guys. Hancur sudah impiannya untuk melarikan diri. Jenkins sangat terpukul. Tiba-tiba dia kembali semangat setelah membayangkan hal-hal indah yang jika dia bisa meraih kebebasan dari melarikan diri itu. Pada hari ke-404, di penjara Jenkins telah berhasil membuat replika kunci sebanyak 39 buah untuk membuka 15 pintu yang berbeda-beda. Jenkins yang baik hati bermaksud mengajak serta napi-napi politik lainnya. Akan tetapi maksud baiknya itu disalahartikan oleh napi-napi yang lain. Akhirnya timbul perselisihan. Beberapa napi tersebut tidak yakin bahwa rencana Jenkins ini, Stephen dan Leonard melarikan diri akan berhasil. Jika tidak berhasil, tentunya hukuman bagi mereka bakalan bertambah berat dong. Biarpun beberapa napi tersebut tidak mau mengikuti rencana Jenkins, mereka tetap mendoakan supaya Jenkins dan akan berhasil. Keesokan harinya, rencana besar Jenkins dilaksanakan. Mereka bertiga berteguh hati dan kompak menjalankan rencananya itu. Si Dennis yang baik hatinya turut membantu kelancaran pelarian tersebut dengan cara memecahkan lampu kamar selnya hingga timbul konslet. Konslet yang disengaja oleh Dennis ini semakin mempermudah upaya pelarian Jenkins, karena dengan konslet tersebut otomatis pintu baja elektrik yang belum mampu dibuka oleh Jenkins dan tentunya gak bakal sanggup dibuka itu pakai kunci kayu dapat terbuka dengan sendirinya. Peluh keringat ketiga sekawan ini semakin kelihatan dan menambah deg-degan saja guys. Pintu demi pintu berhasil mereka buka, hingga sampailah pada pintu terakhir menuju kebebasan. Ternyata semua kunci yang dibuat Jenkins tidak bisa untuk membuka pintu terakhir ini. Waduh, gimana dong ya? Leonard yang sudah tidak sabar ingin menghirup udara bebas, kontan saja menggempur pintu itu dengan alat seadanya. Jenkins dan Stephen mulai panik karena tindakan Leonard ini bikin berisik dan takut ketahuan guys. Dengan tenaga yang kuat, akhirnya pintu terakhir itu bisa dibuka paksa. Asik, finally mereka bisa lepas dari penjara jahanam itu ya guys. Setelah berhasil terbebas dari penjara, tiga sekawan ini tetap saja mengendap-endap supaya tidak ketahuan. Siapa tahu ada mata-mata ya guys. Akhirnya Jenkins mendapati sebuah taksi yang lagi parkir menunggu penumpang. Ternyata taksi ini khusus untuk penumpang berkulit hitam. Jenkins mengiming-imingi sopir taksi itu dengan sejumlah uang yang cukup banyak. Alih-alih suap ya guys, sang sopir akhirnya bersedia memberi tumpangan untuk mereka. Tiga sekawan tersebut menuju Joburg untuk meminta perlindungan. Sementara itu di dalam penjara, sipir penjaga baru menyadari bahwa ketiga sekawan itu kabur. Dennis dan napi politik lainnya tertawa bahagia karena Jenkins berhasil kabur. Sontak saja sang sipir meminta alarm dibunyikan sekencang-kencangnya. Tapi gak ngaruh juga lah ya, karena Jenkins dan teman-temannya itu sudah jauh banget. Jenkins, Stephen, dan Leonard sangat bahagia. Mereka saling berpelukan dan menangis terharu karena tidak menyangka bakalan berhasil melarikan diri. Pada akhirnya, mereka sampai pula ke London. Di London mereka bergabung kembali pada organisasi ANC. Jenkins dan Stephen dinyatakan sebagai buronan politik hingga tahun 1991. Pada tahun yang sama, mereka pun diampuni oleh pengadilan politik. Usaha mereka melawan rasisme menemui keberhasilan setelah apartheid di Afrika Selatan runtuh. Dan pada tahun 1974, Nelson Mandela sebagai ketua organisasi ANC terpilih sebagai presiden pilihan rakyat Afrika Selatan. Nah, sekian ya review film Escape from Pretoria dari aku. Jangan lupa ya untuk tetap like dan pencet tombol subscribe-nya supaya aku tambah semangat mereview film-film seru lainnya buat kamu semua. Sampai jumpa ya di review film selanjutnya. Tetap semangat, tetap sehat, jangan lupa bahagia.